Oke, jadi ini adalah special episode di mana ini saya bahas ya sama dengan yang saya share di mentorship dan kalau ini special itu artinya memang ada sedikit ya sedikit secret yang saya bagikan. Tapi kalau nggak special ya artinya ya itu ya common ya artinya apa ya memang kamu yang belum tahu jadi tahu gitu loh. Soalnya jadi gini ya urutannya ya. Yang kamu lihat ICT di TikTok itu yang mereka ajarin itu masih kulit kulit luarnya aja. Oke, itu masih, aduh itu kulit luar sekali. Ya, bener-bener, bener-bener kulitnya saja. Ya, mereka nggak understand liquidity dengan baik, mereka nggak understand inefisiensi seperti apa. Kalau ditanya fair value gap apa, jawabannya adalah 3 candle, ada gap, bla 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 bla. No, itu adalah bentuk fair value gap, bukan arti dari fair value gap. Ya, they don't understand narrative. Ya, makanya mereka ada yang bilang silverboard itu scam. SB udah nggak work di 2025 karena itu adalah model di 2022. Stupid sekali. Ya, OTI itu model dari tahun berapa itu tuh OTI itu dari model 2000 berapa itu and it still works until today ya itu karena mereka nggak paham jangan kira kamu pakai satu model yang nggak works ya ya apa ya langsung assumption bahwa itu tidak works gitu loh mungkin kamu belum memasterinya aja atau ya ya udah skenario terburuknya adalah kamu tidak cocok dengan cara itu. Nah, kalau kamu nonton mentorship ini itu kamu jadi kayak tahu tengahnya, kulit tengahnya ya. Tapi kalau kayak core-nya ya itu really really sorry, tapi itu buat yang mentorship. Karena ya harus fair dong. You pay something, you get more knowledge. Informasi, data. Data itu mahal, informasi itu mahal. Ya, tapi ada garanti ya kalau misalnya kamu udah nonton ini sampai habis ya 175, itu pasti kamu bisa minimal minimal ya kamu ngerti naratif. Kamu ngerti cara lihat H4 daily, kamu ngerti cara tentuin investasi, kamu ngerti tesis sama antitesis. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Jadi ini di daily ya. Nah, itu kan saya bilang kan di video sebelumnya bahwa saya itu kasih short outlook ya. Dan itu saya kena stop loss. Ya, tapi kalau misalnya ada yang long, ya udah gitu loh. Saya nggak masalah sama sekali. Ya bukan bukan artinya kalau saya prefer short, kamu short, saya prefer long, kamu long, tidak. Ya, karena bukan signal, right? Nah, jadi soalnya balik lagi ke psikologi, ya. Kalau kamu awalnya long, lalu kamu lihat saya plannya short, lalu kamu ganti ke short dan kamu kena stop loss dan ternyata long kamu yang benar, kamu akan sakit hatinya lebih dalam sekali. Pasti itu. Karena dulu saya juga alamin. Oke? Nah, sekarang kesalahan saya ya. Jadi saya akan bahas kesalahan saya. Ya namanya kalau salah itu harus direview. Jadi saya itu tipenya dua. Saya bakal coba review. Kalau saya tahu salahnya di mana, itu saya bakal 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 ingat supaya di future eh, market ya di market yang selanjutnya yang akan datang dengan same transaction saya tahu gitu loh. Yang kedua adalah kalau saya memang nggak tahu salahnya di mana, ya udah saya nggak peduli. Udah sesimpel itu. Saya nggak bakal tanya ke orang. Saya nggak bakal cari alasan di TikTok kenapa saya salah gitu loh. Ya salah aja udah amat gitu. Oke. Nah, kesalahan saya adalah untungnya saya ketemu ya. Karena kalau saya nggak ketemu salah di mana itu kadang agak-agak gemes sendiri kayak kok saya bisa nggak ketemu ya? Salahnya di mana? Ya, untungnya ini ketemu. Jadi, yang pertama adalah saya kan expecting ini kan turun ya. Ini lebih dekat ke relative equal low ketimbang relative equal high. Jadi, saya prefer ini bakal hantam relative equal low. Dan di kirinya itu tidak ada fair value gap buy. Nah, tapi ada something problem. Oke, di hari Selasa itu saya pikir kan yang golden naik itu ya, yang naik itu kayak compression, yang begini nih, naik ini kan Selasa kan. Saya pikir tuh Rabunya atau Kamisnya itu bakal naik ke daily gap yang ini, lalu baru buang ke bawah. Ternyata Rabunya langsung buang ke bawah. Dengan informasi itu, artinya saya tahu gap ini nggak akan diisi untuk turun. Ngerti nggak? Jadi nggak mungkin begini. Itu udah nggak mungkin. There's a logic. Ya, ini kamu mistake. Kamu pikiran, oh naik kan ke gap ini, terus kamu ngapain? Ke M1 langsung tekan, sell, 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 sell. Salah. Enggak.
Justru kamu tahu dengan informasi itu gap ini bakal ketembus. Itu nggak bakal hold the price. Taunya gimana? Ya tadi, yang salah satu saya kira compression, ya untuk turun, kan nggak turun tuh di selesainya. Berarti either Rabu atau Kamis, dia mungkin mau naik ke daily gap, lalu turun. Ternyata nggak naik ke daily gap, dan langsung turun. Artinya apa? Artinya gap itu akan tidak diisi. It's gonna be unfilled, akan menjadi breakaway gap. Artinya apa? Besok-besoknya setelah jatuh itu, Rabu, Kamis, atau mungkin Jumat, langsung lempar ke bawah. Itu harus. Dan kita punya order block, dan kita nggak punya fair value gap. Jadi harusnya ketika ini kena opening gap ini, order block, atau kena inversion di sini, itu langsung jatuh. Langsung jatuh. Buang ke bawah. Ini udah perfect scenario tuh. Dia kena, langsung lempar ke bawah. Tapi kesalahan saya adalah di sini. Jadi modal itu semua persis saya terapin di manapun. Dan itu selalu bekerja. Cara kerjanya memang seperti itu. Itulah tape reading, algorithm sign. Ya, itu sama kayak kamu tanya, kenapa ya kalau misalnya harga itu kena FVG dikit, ya, harga kena FVG, ada yang kencang naiknya, ada yang pelan naiknya, ya karena itu, algorithm signature. Memang semuanya seperti itu. Dari close body terhadap fair value gap, close body di bawah, kamu bisa melihat indicate mana yang bakal naik kuat, mana naiknya tidak kuat. Mana yang turunnya kuat, mana yang turunnya tidak kuat. Nah, kesalahan saya adalah, you ready? Harga turun, itu tidak hasil sweep kiri. Ini salahnya saya. Kalau itu hasil sweep, berarti dari daily itu kondisinya adalah high resistance. Berarti dia pasti bakal sabet bawah. ERL ke RL. Baru dengar kan? Bisa kamu cuma dengar IRL ke RL atau RL ke IRL. ERL ke ERL itu pasti melalui IRL. Jadi RL, IRL, lalu IRL ke RL. Nangkep nggak? Ya. Ini RL, ya. Ini IRL. Ini ERL. Sebenarnya kita bisa dari sini ke sini, tapi harus lewatin ini. Lewatin dua proses ini. Jadi sebenarnya market itu moving dari liquidity ke liquidity through inefficiency. Itu jawabannya. Jadi kan market cuma kejar dua hal. Liquidity sama inefficiency. Apakah ada order block di sini? Nggak ada. Makanya saya tuh masih nggak ngerti kenapa kalau kamu yang pengguna RL, IRL ini, itu masih limitnya di order block. Kamu nggak mau limit di fair value gap. Kamu kalau entry itu selamanya tuh di CSD, di order block, kamu nggak mau di fair value gap, itu aneh sekali. Kecuali kalau kamu nggak pakai konsep IRL ke RL. Oke? Nah, itu kesan saya pertama. Jadi ini nggak high resistance. Jadi sebenarnya kita masih sideways. Oke? Yang kedua, nih, perhatikan baik-baik ya. Ini sauce nih, ini secretnya nih ya. Berbahagia Anda yang nonton sampai habis. Ketika, mana? Ya lah, tentang lag. Nah, ketika posisinya masih seperti ini adalah fair value gap buy. Betul? Betul, atau BC. Nah, ini adalah fair value gap buy. Lalu ketika menjadi seperti itu, oke, maka area ini menjadi balance price range. That's it. Ya, area ini tuh balance, karena dia udah deliver ke swing terakhir, dan dia udah close body. Kuncinya adalah close body. Nah, artinya apa? Artinya area itu bisa hold the price. Nah, area itu masukkan, kalau ini masuk ke BPR, ini ya, bukan FVG lagi, dan bisa lempar ke sini, maka gap ini udah pasti 1000% ditembus. Kalau dia begini, udah pasti tembus. Kalau kamu lihat movement ke bawah seperti ini, ada FVG sell, ada inversion, ini pasti jebol. Pasti. Kalau saya itu bilang itu pasti. Udah pasti. Kenapa? Karena liquidity itu udah kebentuk di sisi ini, lalu di saat yang sama, itu buy stop masuk di sini. Breakout. Jadi algoritma itu udah match semua ordernya, dan dia siap untuk distribute. Pas kan? Itulah logika di balik AMD. Seperti itu. Nah,
Kamu lihat ya sekarang, ini adalah BPR, mana lagi? Ya, di sisi ini adalah balance price range, bukan fair value gap lagi. Dan kamu lihat, ya tuh, masuk 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 BPR lagi, lempar cards dan nggak bisa take out ini. Berarti apa? Apakah gap ini masih bisa dipakai? Tentu masih bisa. Itu salahnya saya. Saya nggak lihat daily. Pas kemarin NFP, saya hanya lihat H4. Udah, cuma itu. Saya nggak butuh SMT. Titik. Saya nggak butuh. Ya, itu kesan saya. Bukan karena ada SMT atau apa. SMT ataupun juga nggak ada. Nih, kamu lihat ya, ada SMT apa enggak? Nah, tuh coba lihat. Kamu lihat sendiri. Ada SMT enggak? Kalau kamu bilang ini SMT, ya, nih. Misalnya di sini. Oke, ini kan turun lebih rendah. Ya, ini bukan SMT. Tetot. Enggak lah, ini bukan SMT. Nggak percaya? Saya potong begini. Ayo, SMT enggak? Nih, coba. Ayo, SMT enggak? Ini kan turunnya lebih rendah. Miring tuh. Kalau miring dikit tekan kan? Miring dikit cari CISD di M1 atau M5 langsung tekan. Itu miring loh. Ini gold, ini silver masuk. Fair value gap masuk OB. Nggak long nih. Nggak lah. Tuh. Jepret, kena stop loss. Kamu ngelong di silver misalnya. Karena itu memang bukan SMT. Ya, saya udah ajarin ya cara markingnya gimana. Harus horizontal, harus swing high atau swing low. Titik, udah. Jangan tapi bang, nggak ada. Ya, it's very clear. Memang itu, kamu tanya orang yang pakai SND, pakai SNR, yang pakai divergence, yang pakai oscillator, stochastic, MACD, moving average convergence, divergence, RSI, William Arperson, ya, mau pakai apa lagi? CCI. Itu semua sama, kayak begitu caranya. Dari swing candle ke swing candle. Bukan cuma asal betot, miring dikit, itu divergence. Enggak. Mau hidden divergence, mau hidden bullish divergence, mau hidden bearish divergence, semua sama. Caranya begitu. Cuman, orang-orang TikTok itu meremehkan hal itu. Mereka cuma tanya, oh naik lebih tinggi, oh turun lebih rendah. Pokoknya yang bilang dikit SMT, bilang dikit SMT. Enggak. Lalu ketika itu kena stop loss, mereka salahkan SMT-nya. Sehingga apa? In the future, aduh, mereka enggak pakai SMT lagi. Wrong. Saya pakai, cuman itu tools terakhir. Bukan yang menjadi utamanya. Jadi itu kena stop loss bukan karena SMT-nya yang nggak works, enggak. Gitu loh. Kalau kamu lihat bodinya di sini, itu masih stay di dalam order block. Jadi secara OF ini belum patah. Gitu. Ya. Lalu if go higher. Ya, jadi itu kesalahannya. Jangan ulangi. Yang itu juga jadi pembelajaran sih. Kalau news gede harus lihat daily. Saya kemarin hanya lihat hampat, saya lupa lihat daily-nya. Nah, dan ini, ya, inilah anomalinya di sini. Ini terakhir ya. Nah, saya pikir kemarin itu Asian reversal. Jadi yang saya share itu adalah saya ada share dua kali tuh. Yang pertama adalah saya hanya aim London scalp sebelum NFP. Jadi ini Asia low, ini Asia high udah keambil. Saya pikir ASEAN reversal. Masa fair value gap is good, display tapi mentok di sini. Nah, ini problemnya. Kamu lihat ya. Di sini lah kamu bisa expecting bahwa ini something wrong deh. Kayaknya harusnya nggak begini deh. Lihat di level ini. Lihat, kamu lihat di silver, fair value gap, harga akumulasi long. Lihat, fair value gap nih. Harga akumulasi long. Lalu jepret ke atas. Nah, ketika akumulasi ini sideways kan, normally harusnya apa? Gold juga sideways. You know, normally. Tapi gold ngapain? Rally ke atas. Dan break out this high. Oke, okay. Kalau saya lihat daily, ya, kalau saya lihat di XY, kalau saya lihat daily aja ya, ngerti XY, kalau aku lihat daily,
dan aku lihat itu RRR dan masuk BPR, I'm gonna fucking long di sini. Long keras. Long fucking hard. Beneran. Karena ini adalah klasik model news, NFP atau CPI. Kamu silahkan cek CPI atau NFP, cek aja ke belakang, pair gold atau NQ, model ini selalu muncul. Model begini, sweep atas, kalau ke atas ya, kalau bawah ya berarti sweep bawah, FVG terakhir, itulah yang dipakai. Dan memang ini memang konsep untuk membedakan antara liquidity run sama liquidity sweep atau liquidity reverse. Jadi kamu boleh long di sini, fair value gap, stop loss di bawah situ. At the same time, ya, di sini, silver ngelakuin last accumulation lagi. Yang ini, dia balik ke fair value gap saat makro. Lalu lempar ke atas. Ya, jadi pas saya lihat kayak, saya cuma bisa begitu aja. Karena memang saya udah curiga ini nih. Makanya pas NFP, hari NFP saya saya pikir turun dulu. Nah, ini kalau turun dulu kok itu enak banget. Turun dulu, mati low ini. 1, 2, 3, easy liquidity. Pasti bakal tabrak. Gap ini pasti bakal ke inverse. Karena sell programnya udah beres. Tapi tetap kamu gunakan sebagai parsial ya. Gitu. Nanti tingkat tap rating baru tunggu tembus. Jadi apa yang bisa dipelajari? Lihat Nili, jangan lihat M1, lihat M5. Jangan asal tarik SMT. Ya, entry model tetap sama, pakai inefisiensi, nothing special. Ya, kalau kondisinya tidak HRLR, ya, jangan di short. Ya, kalau kondisi daily-nya tidak sweep, ngapain di short? Itu bahaya sekali. Ya, dan biasanya kamu belajar apa? Bahwa gap itu bisa diisi berkali-kali. Jadi, ini sudah mematahkan premis bahwa kata siapa FVG itu nggak boleh diisi berkali-kali. FVG itu nggak ada kata fresh sama nggak fresh ya, nggak ada kata mitigate sama ke apa unmitigate ya. Ada konteks di mana kita perlu fresh imbalance. Itu sebagai apa? Gitu loh. Oh, sebagai misalnya kamu lagi long di atas FVG itu ada inducement, itu good fair value gap. Contohnya lagi, misalnya kamu lagi long, ya kamu udah hit BSL, sejauh apa harga bisa shoot BSL? Ya, sorry, sejauh apa harga bisa naik imbalance fresh di atas liquidity atau di bawah liquidity, kayak gitu. Tapi itu bukan berarti langsung meng-cancel bahwa, oh berarti kalau FV-nya udah keisi, berkali-kali itu nggak bisa dipakai. Bisa. Ada konteksnya apa? Kalau dia masih belum bisa deliver balik ke swing high terakhir atau ke ERL-nya. Jadi, udah kejawab kan? Apakah FVG bisa diisi berkali-kali apa enggak? Bisa. Tapi ada konteks. Seperti itu. Dan, balik lagi, bias. Bias. Kalau kamu cuma lihat seperti ini market, biasanya apa? Bullish? Nope. Bearish? Nope. Sideways. Titik. Itu juga menunjang quality bahwa gap bisa diisi berkali-kali. Tapi kalau memang extremely bullish atau extremely bearish, maka gap itu tidak akan diisi berkali-kali. Lihat aja ke belakang sendiri. Ada gap yang diisi berkali-kali, ada yang tidak. Seperti itu. Oke?